warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Buya, saya hamba Allah dari Kuningan ingin bertanya. Semua guru bagi kami adalah petunjuk. Putra kami yang berumur 10 tahun mondok di pesantren Salafiyah. Kami titipkan ke Pak Kiainya, ke asatidnya dan juga ke rois di pondok. Putra kami di pondok sulit diatur. Susah mandi, main terus, aktif. Enggak bisa diem. Karena di rumah emang tukang main. Bahkan di pondok pun bisa keluar hingga malam jam 10. Hingga suatu hari akhirnya pengasuh yang kesal ditendang. Kami konfirmasi ke pelaku penendangan dan dia mengakui. Tapi kami enggak bilang ke asatid atau Pak Kiai karena beliau pasti murka. Lalu kami minta izin kepada asatid untuk pulangkan anak kami tersebut. Keesokan hari kami menjumpai Kiai, yaitu guru kami yang mulia. Tapi beliau tidak memberi izin, tidak ingin anak kami pulang, karena menurut beliau, jikapun mondok di tempat lain anak tersebut akan meraja. Kami ingin sekali ta'zim kepada guru yang sangat mengamalkan tiap ilmu. Di sisi lain, para rois dan asatid tidak memantau santri hingga santri bebas melakukan sekehendaknya tanpa disiplin. Pertanyaannya Buya, apakah kami tetap memondokkan putra kami sesuai perintah guru? Bagaimana jika kami tetap memindahkan putra kami? Apakah kami termasuk murid yang jahil dan su'ul adab? Terima kasih Buya. Baik, yang pertama adalah di saat kita ingin menyekolahkan anak kita, memondokkan anak kita, harus kita tinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah akidahnya benar. Yang kedua adalah akhlak di dalamnya adalah terjaga. Bisa ditambah tiga adalah keseriusan, dalam bahasa lain tidak nyaman memang, keketatan di dalamnya. Ketat itu sebenarnya serius, makna lain daripada serius. Ketat di pondok itu artinya serius, pesantren yang ngurusinya. Jangan dianggap negatif, ketat. Jadi ada akidah yang benar, kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, harus harga mati. Selain itu saya tidak akan masukkan anak saya ke tempat tersebut. Yang kedua, akhlak, budaya akhlak baik ada di situ. Sebab ada sebagian pondok yang tidak ada budaya akhlak yang baik. Akidah benar, tapi bebas. Tidak ada. Kemudian tidak ketat, tidak maksudnya tidak disiplin, kurang riayah, kurang perhatian. Kalau sudah tiga ini terpenuhi, insya Allah aman kita di tempat tersebut. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita mondokkan anak itu jangan egois. Jangan hanya pengen pinter anakku sendiri. Itu adalah satu kesalahan orang tua atau wali santri. Di saat mondokkan anaknya hanya pengen anak yang baik saja. Ini adalah satu kegagalan. Itu akan menjadikan orang itu sombong. Pengennya anaknya paling pinter, paling hebat, super. Dalam bab ini kita bahas tadi. Akan tapi hendaknya kita mondokkan juga pengen anak kita baik. Memang pengen anak kita baik, tapi pondok itu juga baik. Artinya apa? Kita harus merasa memiliki pondok sebagai orang tua, wali santri. Artinya begini, di saat kita menemukan kejanggalan di pondok pesantren tersebut, kekurangan, misalnya kurang disiplin atau aturan, atau ada pelanggaran-pelanggaran di pondok tersebut, Anda ini harus merasa memiliki dong. Bukan hanya sekedar Anda pengen anak Anda dididik dengan baik, di saat ada yang tidak baik lalu Anda cabut. Bukan cara yang benar, bukan langsung dicabut, tapi Anda kalau bisa, selagi Anda tadi dekat sama kiainya, Anda harus terus terang mengusulkan, ya kiai, saya ingin punya jihad. Saya tidak punya apa-apa. Saya ingin punya pahala yang terus mengalir di pondok ini. Akhirnya Pak Kiai persitanya kepada Anda apa? Mohon maaf, anak saya memang bandel. Anak saya enggak benar. Akan tapi, ada satu hal yang kami perhatikan di pondok ini adalah kurang disiplin pengurusnya. Anda memberikan usulan, maka saat itu adalah amal jariah. Mungkin saja sang kiai itu tidak tahu apa yang terjadi. Jadi jangan serta-merta Anda mengeluarkan santri Anda dari pondok tersebut. Tapi Anda kalau bisa berusaha untuk memperjuangkan. Berjuang sampai bahasa perangnya adalah sampai titik darah terakhir. Tetes darah terakhir. Artinya Anda berjuangkan sebisa mungkin. Kalau ada orang kaya, Anda akan bisa mengirim orang mungkin atau kiai, coba cari pengurus yang lain saya akan gaji. Kalau Anda orang kaya. Kalau Anda tidak mampu, Anda memberikan usulan, memanjatkan doa. Seperti itu, jangan langsung cabut dan sebagainya. Tidak begitu. Karena kita ingin dimanapun kita berada membuat perubahan. Itulah wali santri yang benar. Bukan wali santri kerjanya komplain, marah, ini loh. Anda ini memiliki pondok, merasa memiliki atau tidak?
Karena ini yang menjadikan anak Anda susah menuntut ilmu di saat Anda itu menganggap guru itu adalah bayaran-bayaran. Pegawai-pegawai bayaran, tidak punya adab. Seolah-olah tentang sudah dibayar, saya sudah bayar, sudah selesai. Harus jadi pintar. Loh, Anda ini egois. Kalau seperti itu, tidak akan bisa baik anak. Akan tapi ketahuilah, para guru, para pengurus itu adalah orang yang telah menolong kita. Membantu kita mendidik anak-anak kita. Kita harus tawaduk dengan mereka. Tapi di sisi lain kita memang tak diam di saat ada pengurus yang tidak benar. Punya perilaku yang negatif, yang salah. Anda ini kan wali santri. Ikut memiliki pondok dong seharusnya yang Anda rasakan dalam diri Anda. Baru usulkan kepada kiai. Ngomong ke kiai yang baik, yang benar. Pertama, bahkan sampaikan kiai kalau bisa saya bisa punya usulan begini. Sampaikan itu semuanya. Pertama. Kedua, kalau ternyata Pak kiainya juga tidak bisa menyelesaikan. Dan pengurusnya pun juga tetap seperti itu, maka baru saat itu ada langkah. Langkah Anda memidah putra-putri Anda. Maka saat itu Anda tidak dianggap seolah adab. Kalau Anda tidak, Anda egois. Kalau Anda tidak melakukan itu dulu, langsung Anda pindah, bisa saja Anda egois. Berikan usulan. Usulannya pun adalah karena Allah. Ini yang kami harapkan kepada semua wali santri pondok manapun. Kami tidak bicara tentang al-bahjah, bukan. Wali santri pondok manapun, jangan sampai Anda menganggap guru-guru itu orang yang Anda bayar untuk mendidik anak Anda. Itu adalah su'ul adab. Kurang ajar, akan menjadikan ilmu tidak berkah. Akan tapi yakini bahwasanya mereka telah menolong Anda dalam mendidik putra-putri Anda. Dan hendaknya Anda harus merasa memiliki pesantren. Jangan sampai ada orang lain senang membantu pondok, Anda sendiri pelit bantu pondok. Ini musibah. Wali santri nggak mau bantu pondoknya. Orang lain yang nggak punya anak di pondok membantu pondok. Ini wali santri nggak bangun pondok, makanya anaknya nggak bisa pinter. Karena dia egois, dia pengennya apa? Dia bayar anaknya alim, selesai. Biar jadi Fir'aun, begitu. Akan tapi yang harus ditata ketawaduan. Anda, wali santri harus merasa memiliki pondok pesantren putra-putri Anda. Anda yang akrab, Anda yang baik dengan kiai. Bahkan kalau perlu selalu bertanya kebutuhannya apa. Mungkin Anda termasuk orang yang dimudahkan urusan mungkin dalam urusan birokrasi, urusan perizinan dan sebagainya karena Anda pejabat. Atau mungkin Anda punya kekayaan. Anda mungkin punya ilmu, Anda masukkan. Anda sumbangkan ilmu Anda. Itu wali santri yang benar. Jadi kami perhatikan penanya ini orang baik. Beliau sangat mencintai gurunya. Ada ketawaduan dengan gurunya sampai berani bertanya. Maka kami himbau, biarkan anak Anda di situ dulu. Akan tapi Anda punya usulan kepada sang kiai. Agar ada perubahan di pondok itu. Sehingga Anda nanti pada akhirnya punya jasa besar yang dipandang oleh Allah di tempat tersebut. Yang amal jariah terus mengalir kepada Anda. Baru setelah itu, kalau memang ternyata nggak ada perubahan di tempat tersebut, maka boleh Anda memidah putra-putri Anda dengan izin yang benar dari kiai Anda. Ini saja insya Allah. Karena perlu dalam menuntut ilmu ternyata tidak hanya mengandalkan kecerdasan akal. Bukan duit, bukan. Akan tapi dengan hati yang tulus kepada guru. Hati yang tawaduk kepada guru. Hati yang pasrah kepada guru. Itu menghadirkan seorang murid mudah untuk menuntut ilmu. Tapi kalau sudah di pondok tersebut unsur akidah salah, jangan nunggu esok hari, cabut hari ini juga. Detik ini cabut kalau akidahnya salah. Atau akhlaknya merusak. Keharaman-keharaman segala macam biasa di situ. Jangan nunggu esok hari, cabut saat itu juga. Hanya yang kedua ini perlu proses. Barangkali memang tidak diketahui oleh guru, oleh kiai, maka Anda ikut andil di dalamnya. Kalau ternyata nggak bisa, maka Anda cabut. Ini akhlak ini penting sekali. Sebab bagaimana ada seorang anak di rumah baik masuk pondok tahu segalanya. Tahu keharaman dari pondok pergaulannya. Maka kami himbau juga kepada semuanya para pengurus pondok pesantren dimanapun Anda berada. Anda itu punya amanat besar, orang tuanya mengirim kepada Anda untuk Anda cetak, untuk Anda bentuk tuh anak. Maka jangan ragu-ragu. Tegakkan peraturan di pondok tersebut. Ketegasan di pondok tersebut. Kalau hilang ketegasan, jangan-jangan kita hanya pengen ramainya orang. Kita ingin sukses, kita ingin didik anak dengan benar. Sampai kepada Allah, sampai menjadi ulama. Kalau sudah seorang ustadznya tadi benar seperti ini, lihat. Ustadznya benar. Orang tuanya benar. Muridnya akan jadi benar. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kalau kita jadi wali santri, semoga menjadi wali santri yang baik. Kalau kita menjadi santri, jadi santri yang baik. Kalau kita menjadi guru-guru yang baik. Wallahu a'lam bissawab.